Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Majelis Jemaat GKI Gejayan menyampaikan selamat beribadah kepada semua warga jemaat dimanapun berada yang mengikuti siaran live streaming. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Bersama ini kami informasikan beberapa warta lisan sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan aksi puasa Paskah secara non-tunai dengan mencantumkan angka 5 di belakang angka persembahan. Persembahan aksi puasa Paskah ini dilaksanakan sampai dengan Kamis Putih pada tanggal 14 April 2022. Persembahan ini akan digunakan untuk pelayanan bidang kesaksian dan pelayanan. Yang kedua, School of Discipleship atau SOD dilaksanakan pada hari Selasa 15 Maret 2022 pada pukul 18 WIB via Zoom meeting. Yang ketiga, kelas katekisasi baru akan dilaksanakan setiap hari Rabu pada pukul 17.30 WIB melalui Zoom dan akan dimulai pada hari Rabu 16 Maret 2022. Informasi dan pendaftaran melalui kantor gereja pada setiap jam kerja. Yang keempat, Persekutuan Pasutri II akan dilaksanakan pada hari Jumat 18 Maret 2022 pada pukul 19 WIB melalui Zoom. Yang kelima, Sakramen Baptis Anak yang semula akan dilaksanakan pada hari Jumat 8 April 2022 dijadikan satu pelaksanaannya dengan baptis dewasa dan sidi pada hari Sabtu 9 April 2022 pada pukul 4 sore di GKI Gejayan dalam ibadah khusus terbatas. Yang keenam, Tim Diakonia Transformatif melalui Depot Tetulung mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berbagi kasih dengan sahabat Tetulung melalui Depot Tetulung dengan cara menjadi donatur untuk aksi diakonia dalam bentuk dana, natura atau sembako, ataupun pakaian bagus pakai. Donasi bisa disampaikan melalui kantor Pondok Tetulung ataupun transfer. Ketujuh, jemaat dapat melihat warta jemaat dan katalog Tetulung secara lengkap dengan melihat akun atau link media sosial GKI Gejayan berikut ini. Ibadah pada hari ini dengan tema ibadah aman di bawah kepak sayapnya dengan pelayan firman Pendeta Robert Setio dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersaat teduh sejenak.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Shalom. Saya bersyukur sekali hari ini kita bisa bertemu lagi dalam masa Prapaskah kedua. Dan saya sangat berharap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah hari ini dalam keadaan baik. Dan mungkin Bapak Ibu Saudaraku saat ini sedang berada di mana-mana pada saat melihat tayangan ibadah ini ya. Dan saya sangat berharap sekali Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan kita siap untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan karena Dia Raja yang besar. Dia sangat baik buat kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita memulai ibadah ini dengan litani bergantian menurut Mazmur 22 dan 27. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan dan yang akan aku kejar. Aku akan diam di dalam Tuhan seumur hidupku untuk melihat keindahan Tuhan dan menikmati baiknya. Nantikanlah Tuhan, jadilah kuat dan biarkan hatimu berani. Nantikanlah Tuhan. Mari saudaraku dimanapun kita berada kita bersuka cita, kita menyembah Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia Raja yang besar. Mari kita sembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia bumi, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Dia Raja Maha Besar. Dialah kita yang luar biasa. Yeay. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia bumi, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan hati yang bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Oh, Tuhan Raja Maha Besar. Yeah, amin. Mari bersama-sama kita memulai ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, dan yang memelihara umat manusia
di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Amin. Shalom Aleichem, Hefenu Shalom Aleichem, Hefenu Shalom Aleichem, Hefenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini dari rumah secara khusus, yang mengikuti lewat media Zoom, mungkin ada yang ingin menyampaikan pokok doa untuk didoakan dalam doa syafaat nanti. Untuk itu silakan open mic atau kirim di kolom chat dari Zoom. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengikuti live streaming YouTube, dapat dipersilahkan juga untuk menulis di kolom chat. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari saat ini kita datang dengan kerendahan hati. Kita mau tunduk di bawah kaki Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan yang mulia, Engkau mengirim anak-Mu Yesus untuk mati agar kami memiliki kehidupan. Tunjukkanlah apabila kami gagal untuk menjawab panggilan-Mu. Jauhkanlah kami dari keterikatan harta benda, dari kerinduan akan penerimaan di luar diri, dari mendengarkan suara yang mengalihkan kami dari kata-kata-Mu, dari ragu-ragu untuk kehilangan hidup yang lama dan menjalani hidup baru dari-Mu. Pertolongan kami datangnya dari-Mu ya Tuhan. Jaga kami dari segala kejahatan. Di dalam nama Yesus. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, dan marilah kita bersama menerima berita anugerah yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9 sampai dengan 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih, di masa Prapaskah kedua ini, saya mengajak kita untuk lebih lagi merenungkan bagaimana kehadiran Allah dalam setiap musim kehidupan kita.
Saya tidak tahu, mungkin saat ini Bapak Ibu saudaraku sedang dalam keadaan yang tidak baik. Mungkin sedang dalam keadaan yang sulit. Atau mungkin saat ini saudaraku, kita sedang merasa lelah akan banyak hal. Mungkin saat ini kita sedang berjuang untuk lepas dari segala dosa-dosa kita. Dan mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, Tuhan, kenapa Kau tidak menolong saya? Kapan Kau menjawab doa saya? Saudaraku, saat ini saya mengajak kita untuk meyakini apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, kita mau yakin, kita mau percaya Tuhan selalu memelihara hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan sehelai rambut kita pun Tuhan tahu. Saat sehelai rambut kita itu jatuh, Tuhan tahu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Bawa lagu ini sebagai doa kita, Yakin Tuhan sebagai iman kita. melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, Terima kasih Tuhan. karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ini doa kami Tuhan. Musim akan selalu ini keyakinan kami Tuhan. Tuhan Tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, Kami tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Terima kasih Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
mengucap syukur kepadamu. Kami selalu merasakan Tuhan Kau hadir di dalam setiap pergumulan hidup kami, di setiap musim hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Selalu menjagaku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya mengajak jemaat di rumah, kita menyanyikan bait refnya saja. Dengan imanmu tuh katakan, Tuhan selalu menolongku. Taruh tangan kita di dada. Dia selalu menjaga kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku. Sehelai di rambutku, Bahkan sehelai rambut kita pun jatuh, Tuhan tahu. Seizinku, terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan kita, saudara, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan kita, saudara. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Jemaat silahkan duduk. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kepada Roh Kudus agar Ia memberikan hikmat bagi kita. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur jikalau di dalam hidup kami ini kami seringkali menemukan pertolongan Tuhan. Sekalipun tantangan, cobaan, dan berbagai keadaan yang membuat kami bimbang, ragu, takut, khawatir, dan bahkan kehilangan semangat. Tetapi pada saat yang lain, kami terus-menerus diberi kekuatan pertolongan oleh Tuhan, sehingga kami mampu untuk melanjutkan perjalanan hidup kami ini. Lewat ibadah ini, terkhusus lewat pembacaan firman, Tuhan berkenan untuk menyatakan pertolongan-Mu itu bagi kami semua. Teristimewa saat ini, di Minggu Prapaskah yang kedua ini, pada saat kami masih merenungkan perjalanan Tuhan kami Yesus Kristus menuju ke kota Yerusalem, tempat Ia ditangkap, diadili dan dijatuhi hukuman mati, dan kemudian disalibkan. Pikiran hati kami tertuju kepadanya.
biarlah pada saat yang sama ya Tuhan, kami menemukan cinta kasih Tuhan yang begitu besar lewat pengorbanan-Mu itu, yang sekaligus juga menguatkan kami semua. Kiranya lewat perenungan ini, kami semua dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan. Saksi Tuhan lewat pengorbanan hidup kami, sesuai dengan teladan Tuhan Yesus Kristus. Saksi Tuhan untuk membawa damai di tengah kehidupan yang dipenuhi dengan konflik, permusuhan, dan peperangan. Berbicaralah, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Kristus Yesus kami mohon. Amin. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 3, ayat 17 sampai dengan pasal 4, ayat 1. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 3, ayat 17 sampai dengan pasal 4, ayat 1. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Pasal 4. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar. Waktu penjahat menyerangku untuk memakan dagingku, musuh dan lawanku semuanya, mereka sendiri yang jatuh, walau
Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga Aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, Aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Herodes mengancam Yesus. Ancaman mati. Seperti yang ia sudah lakukan terhadap Yohanes Pembaptis. Sulit bagi saya untuk tidak membayangkan ancaman itu seperti yang terjadi juga pada saat ini terhadap Presiden Ukraina Zelensky. Kita yang hari-hari ini mendengar berita, mengikuti berita invasi Rusia terhadap Ukraina, presiden yang berusaha untuk bertahan, mempertahankan kedaulatan negaranya, berkali-kali memang diancam. Sebagaimana juga Yesus mengalami ancaman dari Herodes. Saudara-saudara, perang, konflik dalam berbagai tingkat masih terus-menerus terjadi. Dan teristimewa saat ini terjadi juga di sebuah benua yang relatif lebih maju daripada benua-benua yang lain, yaitu benua Eropa. Terjadi di sebuah benua yang sudah mengalami 2 perang dunia, mengalami kehancuran yang begitu dahsyat, dan belajar dari peristiwa-peristiwa tragis itu. Namun masih juga terjadi peperangan di wilayah ini. Semua mata dunia tertuju kepada yang terjadi di Eropa ini.
sambil khawatir dan was-was bahwa ini akan membawa gelombang pada peperangan-peperangan yang lain di mana-mana tempat. Setidaknya zaman damai yang sudah sempat dinikmati puluhan tahun, dan itu ditandai dengan semakin berkurangnya dana anggaran untuk militer, oleh karena tidak terlalu diperlukan lagi, oleh karena suasana yang sudah relatif damai, sekarang ini berbalik kembali. Dan yang membuat itu terjadi adalah sebuah negara besar. Negara yang seharusnya belajar banyak untuk tidak melakukan tindakan sembrono tersebut. Apapun alasannya. Karena peperangan seperti itu pasti tidak dapat diterima. Kekerasan, pemusnahan, pembunuhan, bahkan yang kita lihat terhadap orang-orang sipil, anak-anak, mereka yang tidak berdaya, mati oleh karena bom, mati oleh karena peperangan ini. Kita semua prihatin, saudara-saudara. Namun di pihak yang lain, dalam kisah kita diingatkan juga tentang Tuhan. Yesus yang saat itu berhadapan dengan Herodes adalah Tuhan. Dan Tuhan membawa pesan, membawa semangat, membawa perjuangan yang berlawanan dengan yang dilakukan oleh Herodes. Pesan itu adalah perdamaian. Andai kata Tuhan berhitung berapa banyak kerugian yang sudah Ia terima dalam hubungan dengan umat manusia, tidak terhitung. Tetapi Dia tetap mau berkorban demi perdamaian. Saudara-saudara, pesan ini terus-menerus dibawa oleh Tuhan. Tetapi umat manusia masih sulit untuk menyadarinya. Maka sampai sekarang pun dalam berbagai tingkat kita masih mendapati sikap-sikap yang memicu, memantik, membakar semangat peperangan, permusuhan, kekerasan di mana-mana. Dan saudara-saudara, kita juga melihat di bagian selanjutnya tentang Yerusalem. Dan tema kita saat ini diambil dari perkataan Yesus tentang Yerusalem di ayat 34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Yerusalem sendiri artinya tempat damai, milik damai, atau kota damai, sumber dan pusat perdamaian. Tetapi yang dikatakan Tuhan Yesus, yang terjadi di sana justru sebaliknya. Nabi-nabi yang dibunuh bahkan dengan cara yang kejam, dilempari batu. Cukupkah terjadi sampai di zaman itu saja? 2000 tahun yang lalu? Ternyata sampai sekarang pun
Kota yang disebut kota suci oleh tiga agama itu masih juga diwarnai dengan kekerasan, penindasan, pembunuhan, penculikan. Menjadi kota yang seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus tidak mau menerima usaha Tuhan. Usaha seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, menyatukan umat manusia, menyatukan semuanya di dalam rengkuhan yang sama, kehangatan yang sama, perlindungan yang sama. Yang terjadi adalah pembeda-bedaan manusia. Arab, Yahudi, bahkan gaungnya sampai di sini, pengikut Yudaisme melawan Islam, Kristen melawan Islam, membeda-bedakan orang selalu berakibat pada tercerai-berainya manusia dan permusuhan satu sama lain, bahkan peperangan sebagaimana juga yang terjadi di Ukraina saat ini. Kedekatan etnis, bahasa, ras tidak diterima sebagai fakta untuk menyatukan. Selalu dicari perbedaannya. Dan perbedaan itu dibesarkan untuk membenarkan permusuhan, untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap yang berbeda. Tuhan tidak demikian. Tuhan seperti induk ayam yang menaungi anak-anaknya. Seperti apapun anak itu, tetap di bawah kepakan sayapnya, naungan sayapnya, terlindungi tanpa dibeda-bedakan. Tetapi yang terakhir saudara-saudara, sekalipun Yerusalem itu masih juga menolak perdamaian, masih ada harapan satu lagi. Harapan yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-35. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang akan datang dalam nama Tuhan. Kapan? Pasti akan terjadi kapanpun itu. Pada saatnya perdamaian akan menguasai semua permusuhan. Pada saatnya perdamaian akan menang. Pada saatnya Tuhan akan menunjukkan bahwa Ia punya kuasa mendamaikan. Dan kuasanya menaklukkan semua nafsu yang melawan perdamaian itu. Saudara-saudara, kita yakin, kita percaya karena kita pengikut Yesus Kristus. Keyakinan percaya kita adalah pada Tuhan yang membawa damai. Keyakinan dan kepercayaan kita adalah pada perdamaian pasti akan menang. Dan konsekuensi dari keyakinan kita itu, konsekuensi dari kita percaya bahwa yang dikerjakan Yesus adalah untuk mendamaikan dunia, untuk mendatangkan shalom di tengah dunia ini, mempunyai konsekuensi pada tindakan kita sendiri.
untuk mencoba menyingkirkan segala macam bentuk baik itu masih bibit, maupun juga perasaan, emosi yang membuat kita membayangkan permusuhan kepada orang-orang yang kita cap berbeda dengan kita. Kadang-kadang, bahkan mungkin sering terjadi, bibit-bibit itu tertanam sedikit demi sedikit. Di rumah tangga, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan bangsa, dalam kehidupan pergaulan antar bangsa, bibit-bibit perpecahan, permusuhan, peperangan, itu seperti tanaman yang pelan-pelan bertumbuh makin lama menjadi kuat. Dan ketika ada alasan, ada pemicu, meledak. Dan ketika meledak, orang tidak berdaya, seperti kehilangan akal, sampai dia menyesali semua yang dia lakukan. Kekerasan, peperangan seringkali diakhiri dengan penyesalan. Tetapi seperti lingkaran setan berulang terus dan menerus. Saudara-saudara, kita tidak hanya bicara soal iman dan keyakinan. Kita melihat bahwa ada kemajuan-kemajuan juga di tengah kehidupan kita ini. Di Eropa maupun juga di Indonesia ini, orang semakin sadar untuk tidak membiarkan saja bibit-bibit permusuhan. Di Indonesia, agama seringkali menjadi bibit permusuhan, pemicu konflik. Tetapi makin lama orang makin sadar, tidak boleh dibiarkan pikiran-pikiran, anggapan-anggapan, bias-bias, stereotipe, prasangka tentang yang lain itu. Kalau semua ini justru akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Bagi kita orang Kristen, dasarnya adalah Tuhan sendiri. Yesus sendiri, Kristus sendiri yang mau berkorban supaya damai itu benar-benar terjadi. Apalagi yang bisa kita pahami dari tindakan Kristus selain membawa damai, selain menyatukan, selain seperti induk ayam yang menaungi semua anak-anaknya, menyatukan seluruh umat manusia. Apalagi kalau bukan itu, maka baiklah di masa Prapaskah ini kita menguatkan hati, keyakinan dan cita-cita kita kembali untuk bisa sesuai dengan Kristus, membawa damai. Jangan biarkan permusuhan itu bertumbuh, entah di dalam keluarga kita, di masyarakat kita, bangsa kita, atau juga ketika kita punya kontak di dunia internasional. Apalagi sekarang di masa medsos, apa yang kita tulis katakan bisa diketahui seluruh dunia. Sebarkanlah berita perdamaian. Dan jangan lupa, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak cuma bicara, tapi tindakan konkret. Apa itu? Menolong mereka yang tidak berdaya. Karena seringkali terjadi seakan-akan damai,
tapi ternyata orang tetap hidup di dalam penindasan yang tidak terang-terangan. Salah satu sumber peperangan adalah juga ekonomi. Orang tidak berdaya, frustrasi, dan melawan. Atau sebaliknya, orang rakus, mereka yang sudah punya ingin lebih. Dan itu juga yang menyebabkan peperangan terjadi. Rusia yang besar masih ingin lebih, sehingga mencaplok Ukraina. Cerita klasik tentang imperialisme dari dulu sampai sekarang. Yang dilakukan Tuhan membebaskan mereka yang dianiaya, ditindas itu. Mereka yang tidak berdaya diberdayakan. Sehingga perdamaian yang dibawanya adalah perdamaian yang sejati, bukan perdamaian yang semu. Itulah tindakan perdamaian yang nyata dari Tuhan. Membawa damai lewat kata-kata damai, lewat tindakan damai, tetapi juga lewat tindakan menolong yang tidak berdaya, supaya semua umat manusia diperlakukan sama. Kiranya itu menjadi visi kita, seperti visi Tuhan. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh dan kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Tuhan, jadikan kami pembawa damai di tengah keluarga kami, dalam pergaulan kami dengan kawan-kawan kami, di tengah masyarakat, di tengah kehidupan bangsa kami, dan pergaulan antar bangsa. Karena sejatinya iman kami adalah iman kepada Yesus Kristus, iman kepada Tuhan yang ingin seluruh umat manusia berada di dalam dekapan sayapnya, merasakan kehangatan perlindungannya, tidak dibeda-bedakan, diperlakukan setara, tanpa diskriminasi. Seperti Tuhan, kiranya kami juga dapat mampu melakukan tindakan perdamaian itu. Kuatkan kami untuk membawa visi hidup iman kami ini dalam praktek hidup sehari-hari. Saat ini pula kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang mensyukuri berkat Tuhan, Bapak dan Ibu Yoandri, Bapak dan Ibu Siregar, Ibu Yohana Paembonan, Bapak Ibu Yunus, keluarga saudara Frans, keluarga Ibu Ingrid Angelika, dan Ibu Nyami Niarsi. Biarlah berkat yang mereka terima membuat mereka makin dekat kepada Tuhan dan tergerak untuk membagikan berkat-Mu itu kepada saudara-saudara yang lain. Kami juga berdoa untuk memohon berkat atas segala rencana kehidupan dari saudara-saudara kami,
Saudara Maleaki Septian, Saudari Keisha Elizabeth, Nicholas, Tasya dan Keke, Saudari Ita Yudita, Saudara Kenny, Saudari Lian, suami dari Ibu Masterina Setiatiti, Saudara Abraham. Kami juga memohon kesembuhan atas sakit yang diderita oleh saudara-saudara kami, Bapak Paul Manafe dan Ibu Astri Murni, serta nama-nama yang tidak kami sebutkan namun saat ini sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan, baik dari sakit penyakit, persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan pergaulan. Biarlah umat-Mu dibebaskan dari semua kekhawatiran, ketakutan, agar dapat menerima dengan lapang dada perdamaian dari Tuhan. Ya Tuhan, inilah seluruh doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mari jemaat terkasih, bersama seluruh orang percaya di segala tempat dan di sepanjang segala abad, kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Dalam kesempatan ini kami mempersilahkan jemaat untuk scan barcode QRIS di layar gadget, sedangkan persembahan tunai dapat dikumpulkan melalui kantor gereja. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil mengingat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Selamat memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, sumber kasih dan berkat. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, yang sungguh mengasihi kami semua, umat-Mu yang penuh dengan kelemahan. Saat ini Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Persembahan ini merupakan ungkapan syukur kami atas berkat yang berlimpah di dalam hidup kami. Terimalah ya Bapa, dan kuduskanlah. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Ya Allah Roh Kudus, berikan hikmat bagi majelis yang akan mengelola persembahan ini. Agar persembahan ini boleh berguna bagi banyak orang dan nama Tuhan makin dimuliakan. Ajar kami ya Bapa untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dia gembala yang baik, Dia yang selalu menuntun kehidupan kita. Dia juga pengawal yang setia buat kehidupan kita. Tuhan kau gembala kami, Tuhan kau gembala kami, untuk kami membangun. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Amin. Dia pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Pengawal yang setia, kawan hidup yang dekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Janji-Mu kau terima kami. Janji-Mu kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa kau sucikan, kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah.
mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudaraku, kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari sambil mengingat agar kita semua menjadi juru damai di tengah kehidupan keluarga kita dan di masyarakat. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dari Roh Tuhan yang kudus ada pada saudara sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang kembali. Hosiana. Hosiana, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, Hosiana, Bapak Ibu yang berada di YouTube, ya boleh mengikuti fellowship bersama pendeta, penatua, dan pembina dan dapat bergabung di link Zoom yang tersedia. Baik, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dimanapun berada saat ini, dengan semangat kita memulai pekan yang baru. Selamat berkarya, selamat memasuki masa Prapaskah kedua, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru
ingin selalu